dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta menyelamatkan segala penyakit dan kelemahan. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah, 1, 2, ya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Bagi anak kami, mari kita sama-sama membuka katekismus kita. Kita mau mengucapkan hukum Taurat Tuhan dari titah pertama sampai titah yang ke-10. Kita sama-sama membaca 1, 2, ya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan engkau mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar kitanya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah, 1, 2, ya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik sekolah Bintang di rumah, Kak Intan mau tanya, siapa adik-adik yang punya musuh di rumahnya? Ada yang punya musuhnya? Gimana perasaan sama musuhnya? Pasti marah, dendam, dan benci ya. Nah, adik-adik, itu perbuatan yang tidak baik. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi dan memaafkan. Memaafkan berapa kali, Kak? Siapa yang tahu? 3 kali
Marilah kita berdoa meminta pengampunan dosa dari Tuhan. Ya Tuhan, 1, 2 ya. Ya Tuhan, ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Bagi adik-adik kami yang di rumah, mari kita buka Alkitab kita. Kita mau membaca ayat Ladang. Sekarang bulan November. Ayat hafalan di bulan November tertulis dalam Amsal 5 ayat 24. Mari kita sama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Sekali lagi kita sama-sama membaca. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah 1, 2 ya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Nah, adik-adik sekolah yang ada di rumah, kasih Yesus semakin bertambahkan setiap harinya. Bagaimana dengan adik-adik di rumah? Apakah semakin bertambah nggak rajin berdoanya? Apakah semakin bertambah nggak mendengarkan firman, membaca firman Tuhannya? Tentunya pasti semakin bertambah ya. Di waktu kita sekarang ini, ya harus semakin bertambah. Kita sama-sama bernyanyi ya. Ayo. Marilah kita berdoa. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya 1, 2 ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus,
Alkitab? Yeay, nah apa ini yang paling penting harus kita siapkan sebelum kita dengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan dengan Alkitab kita menyiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah kita mau menyambut firman Tuhan, kita nyanyikan lagu ini ya, Alkitab buku Teriak. mempersiapkan Alkitab dan juga mempersiapkan hati dan pikirannya untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan untuk kita yang menjadi renungan untuk adik-adik sekalian di dalam memuji memuliakan Tuhan, dan sangat penting untuk belajar akan firman Tuhan. Nah, dibuka Alkitabnya dari kitab Amsal pasal 4 ayat 10 sampai ayat 20 ya. Amsal 4 ayat 10 sampai ayat 20. Sebelum kita mulai membaca firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita, kita tutup matanya, lipat tangannya, kita ambil sikap untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang maha baik, kami puji, kami sembah Engkau ya Tuhan di hari Minggu ini atas segala kasih setia Tuhan yang menjaga dan menghantarkan kami di Minggu pagi ini boleh bersekutu kepada Tuhan melalui lagu pujian dan juga mempersembahkan hati dan pikiran kami untuk belajar akan firman-Mu. Biarlah ya Bapa, Engkau mengajari kami anak-anak-Mu untuk dapat membaca, merenungkan, mendengarkan dan juga melakukan firman-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak yang mau mendengarkan nasihat, yang mau melakukan perintah dan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Sebab firman-Mu Tuhan adalah kehidupan bagi kami. Ajari Tuhan anak-anak-Mu untuk dapat melakukan apa yang Engkau firmankan, sehingga mereka dapat bertumbuh, berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan sehat rohaninya. Ampuni kami Tuhan dari setiap dosa kami, agar kami menjadi anak-anak yang kudus dan layak untuk menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tadi Inang sudah sampaikan dari kitab Amsal 4 ayat 10 sampai 20. Ya, adik-adik yang ada di rumah bersama-sama di dalam hati, Inang Pendeta akan bacakan untuk kita semuanya.
Dimulai dari ayat yang ke-10. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalahku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melalainya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita tadi sudah bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi teks khotbah kita pada minggu saat ini dari kitab Amsal. Kalau kitab Amsal ini pasti adik-adik yang ada di rumah sudah tahu ya. Kitab Amsal ini adalah kitab yang berisikan nasihat-nasihat, berisikan firman Tuhan, berisikan perintah, ajaran yang disampaikan oleh Raja Salomo kepada bangsa Israel. Nah, di sini di ayat 10 Raja Salomo menyebutkan bangsa Israel itu sebagai anak. Berarti sebagai raja, ya, Raja Salomo ini sebagai raja sekaligus juga sebagai ayah atau sebagai orang tua bagi rakyat dan juga bagi anak-anak yang ada di rumahnya. Nah, tentu ini merupakan pesan atau nasihat yang sangat penting sekali disampaikan oleh Raja Salomo sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin untuk memberikan arahan-arahan, untuk memberikan pesan. Itu tandanya Raja Salomo sangat menyayangi rakyat dan juga anak-anaknya, adik-adik. Ya, Raja Salomo di sini tidak mau kalau rakyatnya ini semakin menjauh dari pesan dan juga nasihat yang baik, atau anak-anaknya melakukan kejahatan, atau rakyatnya hidup di dalam kejahatan, atau hidup di dalam tindakan kriminal, tindakan yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Nah, sebagai tanda kasihnya, Raja Salomo mengingatkan rakyat dan juga anak-anaknya. Lalu disebutkan dialah, hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku. Kalau Raja Salomo mengatakan perkataan, itu berarti pesan atau nasihat yang disampaikannya. Nah, Raja Salomo mengatakan supaya nasihat itu didengarkan. Ternyata nggak cukup untuk didengarkan loh adik-adik. Dikatakan lagi di ayat berikutnya, dengarkan dan terimalah. Jadi ada dua tugas kita sebagai anak, ya, tentu sebagai anak Tuhan dan juga anak sekolah minggu dan anak di tengah keluarga. Nah, bagaimana sikap kita sebagai anak di hadapan Tuhan? Itu juga menunjukkan bagaimana sikap kita sebagai anak di tengah keluarga. Kalau adik-adik sekolah minggu, ya, mengasihi Tuhan sebagai Allah Bapa, sebagai Tuhan yang berkuasa, sebagai Tuhan yang baik, sebagai Tuhan yang pengasih, yang begitu juga seharusnya adik-adik mau tunduk dan taat kepada orang tua. Karena orang tua, papa dan mama itu adalah perpanjangan tangan dan mulut Tuhan untuk menasihati
lagi sekolah online, baru selesai lagi virtual, baru selesai lagi aku daring, katanya kan sekolah dari laptop atau dari handphone. Masa nggak bisa aku bermain? Disuruh lagi membuka buku. Aku paling benci kalau disuruh belajar, atau aku paling benci kalau disuruh tidur siang. Aku paling benci kalau disuruh mama itu siap makan cuci piring, atau aku paling benci kalau ditanya-tanya dari mana kamu pulangnya, jangan lama-lama ya. Nah, tetapi adik-adik sebenarnya dibalik daripada nasihat itu, ingatlah, dibalik daripada nasihat itu semuanya mendatangkan kebaikan. Jika kamu dinasihati oleh orang tua, tandanya kalau dinasihati mama ini misalnya, kamu dari mana? Itu tandanya kamu dicari. Kalau kamu pulang dari tempat bermain, dari rumah teman, masuk ke rumah, lalu tidur atau lalu menonton tanpa ditanya sama bapak dan mama, enak gak? Pasti gak enak kan? Loh, ini bapak dan mama ini gak peduli lagi ya dengan aku. Tapi kalau ditanya gak enak juga. Lalu mau yang seperti apa? Nah, oleh karena itu adik-adik sekolah minggu kalau dinasihat orang tua, ya mari itu coba dipikirkan, itu tandanya bapak dan mama itu sayang sama aku. Itu tandanya bapak dan mama itu rindu sama aku kalau aku gak ada di rumah. Itu tandanya bapak dan mama itu mau supaya aku itu menjadi anak yang berhasil, makanya disuruh aku belajar. Lalu itu tandanya kalau mama itu nyuruh aku tidur siang supaya aku bisa cepat tinggi badannya, supaya sehat aku. Kalau disuruh mama dan bapak makan sayur misalnya, itu supaya kulitku itu sehat, supaya mataku itu gak cepat rabun, supaya aku itu bisa tumbuh sehat, pintar. Kalau banyak makan sayur, kalau makanannya dimakan makanan yang sehat, tidak banyak jajanan-jajanan yang lewat-lewat itu, ya yang berbahaya itu dimakan, itu ya bisa mengakibatkan sakit penyakit yang ada di tubuhmu. Jadi bukan karena mama dan papa itu benci sama kamu, ya, bukan karena dia tidak menyukai kamu jajan atau supaya uangnya nggak keluar, bukan, tetapi tujuannya adalah kebaikan. Kalau bapak itu pelit ngasih uang untuk membeli jajanan, kenapa bisa menyekolahkanmu? Padahal biaya sekolah lebih mahal daripada biaya jajan. Nah, itu coba dipikir-pikir ya. Nah, kenapa baju dengan sepatu tetap tersedia, sementara untuk jajanan yang harga 500 misalnya tidak diberikan? Berarti ada apa di balik itu? Supaya kalian bisa berhemat, atau dikasih uang jajan jangan langsung dijajanin yang sembarangan. Dijajanin boleh, tetapi dikumpulkan sebagian, diceleng. Itu banyak nasihat-nasihat pastinya yang sudah adik-adik sekolah minggu terima. Nah, kita mau lihat dulu dari Amsal 4 ayat 10 sampai 20 ini. Ternyata di balik daripada nasihat ini, Raja Salomo juga memberikan upah, memberikan perkataannya itu, dia memberikan upah kepada orang-orang yang mau mendengar nasihat. Dia menjanjikan upah. Jadi seperti tadi Inang Sintua kita, ya, ketika mendengarkan ayat bulanan, coba dulu adik-adik masih ingat doanya, berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta melakukannya di dalam hatinya. Jadi orang-orang yang berbahagia adalah orang yang mau mendengar dan yang mau melakukan firman. Nasihat yang baik adalah firman juga. Nasihat yang disampaikan orang tua dan guru-guru sekolah minggu dan juga guru di sekolah adalah firman Tuhan juga, yang tidak ditulis tetapi itu tersirat, tujuannya kebaikan. Untuk itu kita mau lihat dulu ya, apa kira-kira upah bagi orang yang mau mendengarkan nasihat. Yang pertama dikatakan di sini tahun hidupnya banyak. Kalau dikatakan tahun hidupnya banyak, wah berarti tahun hidupnya dia itu umurnya panjang. Terus tandanya kalau umur yang panjang ini tandanya apa ini adik-adik? Berarti hidupnya penuh dengan berkat. Nah, siapa di sini yang suka berkat? Yang pendeta juga suka loh. Adik-adik di rumah pasti suka kan? Ya, supaya kita mendapatkan berkat, kuncinya satu, dengarkan nasihat. Nah, yang kedua, tidak terhambat jalannya. Nah, ini orang-orang yang mau mendengarkan nasihat dan firman Tuhan ini pasti jalannya itu lancar terus, kan? Bukan berarti kalau lancar tidak mau berhenti, kan
mau bagaimanapun kesulitan di sekolah, kalau dia mau tekun mendengar nasihat, belajar dulu baru naik, maka pergumulan dan juga kesulitan akan dia lampaui, akan dia lewati. Yang berikut, dia tidak tersandung. Pernah adik-adik di sini tersandung ketika berjalan? Gimana? Kalau dikatakan sakitnya nggak seberapa, barunya ini katanya kan? Iya, kalau sakitnya nggak seberapa, enak pendeta. Kalau jauh, tapi kalau udah ditengok orang, barunya ini. Nah, tersandung di sini bisa dia tersandung karena masalah. Ada seorang anak yang sudah diingatkan terus-menerus supaya memakai helm atau supaya dia tidak kebut-kebutan naik kereta. Tiba dia udah kecelakaan, lalu datang orang tua. Bapak sudah dari dulu mengingatkanmu supaya hati-hati. Akhirnya bagaimana si anak ini? Menyesal? Menyesal. Tetapi malunya ini kepada teman-temannya. Ya, dia sangat malu. Wah, bagaimana ini? Pasti aku sudah dikenal kawanku ini tukang kebut-kebutan. Berarti banyaklah orang yang membenci aku ini, yang bilang, mampus kau kan, kapok kau gara-gara kesalahanmu itu, katanya. Masih mending lagi kalau dibilang, yaudah ya, cepat sembuh. Tapi kalau ada kawan kalian yang bilang, kapok kau, itulah memang upah dari orang yang tidak mendengar nasihat. Kan ada pernah gitu ya, perkataan. Itu, jadi yang terakhir dia hidup menjadi terang. Nah, kehidupan orang atau anak-anak Tuhan yang mau mendengarkan nasihat akan bersinar. Karena nasihat itu menjadi minyak bagi kehidupan imannya untuk bersinar terus, tidak padam apinya. Iman itu menjadi api, simbol untuk menyinari lingkungan keluarga. Kalau dia hidup di dalam nasihat, maka dia menjadi anak yang sukses, lalu dia menjadi sukacita bagi orang tuanya. Dia sudah menjadi terang bagi keluarganya. Adik-adik sekalian, ada sebuah cerita yang mau Inang Pendeta sampaikan. Seorang anak yang berencana pergi merantau, lalu orang tuanya memberikan kepadanya 3 nasihat. Di nasihatnya ini dibilang, kalau nanti kamu sudah sampai di perantauan, coba dulu lakukan 3 nasihat yang kami sampaikan ini. Yang pertama, jangan pernah mau cari jalan pintas. Lakukan dan kerjakanlah pekerjaanmu, jangan tergoda dengan jalan pintas, karena di dunia ini tidak ada yang gratis dan cuma-cuma, semua harus diperjuangkan. Lalu yang kedua, jangan mencari tahu terhadap sesuatu yang tidak baik, ya, terhadap sesuatu yang tidak baik, kejahatan. Jangan menaruh rasa ingin tahu, jangan digali, jangan makin dicari tahu, jangan makin penasaran dengan yang tidak baik, tetapi penasaran dengan yang baik. Lalu yang ketiga, jangan melakukan keputusan apapun di saat kamu sedang emosi atau sedang marah. Lalu singkat cerita, si anak ini pergilah ke perantauan. Tetapi ketika dia turun dari bis, lalu dia berjalan mencari tempat, ya, di mana dia bisa tinggal. Lalu dia bertanya kepada 2 orang, ini jalan mau ke jalan ini, jalan A ini, ya, dari mana ya? Katanya gitu. Lalu orang pertama bilang, oh dari jalan ini sempit, tetapi kamu cepat sampai. Lalu orang yang kedua, jalan ini aman, tetapi membutuhkan sedikit waktu yang lebih banyak. Katanya lagi kan, waduh ini mana ya yang mau saya pilih? Lalu dia memilih jalan yang singkat ini karena perutnya juga sudah lapar, adik-adik. Ya, perutnya juga sudah lapar, dia mau cepat nyampe. Ternyata banyak orang yang sudah menempuh jalan itu yang memutar arah dan balik lagi ke jalan pertama. Lalu dia pun ikut. Akhirnya dia lapar dan dia berhenti di sebuah warung. Ya, dia makan di situ. Dan dari belakang warung itu dia mendengar ada suara perempuan yang berteriak-teriak. Lalu dia mau ke belakang, dia mau mencari tahu ini siapa, ini suara siapa nih kan. Tiba-tiba dia ingat nasihat yang kedua. Ya, jangan terlalu menaruh hati terhadap sesuatu hal yang tidak baik. Nah, lalu aduh, perasaan saya tidak enak, pikirannya begitu kan. Ya udahlah, dia balik arah. Dia pulang lagi ke jalan pertama sesudah dia makan.
Nah, dia berjumpa dengan orang-orang banyak, udah masuk ke kota, lalu orang-orang bilang, kau kok masih hidup? Katanya, lo kenapa? Banyak tadi orang yang sudah lewat dari jalan pintas itu yang tidak hidup lagi, karena mereka, ya ada tadi perempuan yang menjerit-jerit, rupanya itu sengaja untuk memancing supaya orang banyak itu, supaya orang-orang peduli samanya, ternyata dia pembunuh, katanya begitu. Aduh, ternyata kalau mendengarkan dan mengingat nasihat orang tuaku bisa selamat. Nah, anak-anak sekolah minggu kita jadikan teladan kisah daripada seorang anak yang pergi merantau tadi. Ketika dia mengingat ini menjadi sumber kehidupan baginya. Karena kalau di dalam kekristenan ya, firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Yesus adalah firman yang menjadi daging, katanya. Ya, jadi ketika kita menjadi anak-anak yang hidup di dalam nasihat dan juga di dalam firman Tuhan, maka kita ini sedang mencari hikmat yang daripada Tuhan. Kita menjadi anak-anak yang terberkati, menjadi anak-anak pembawa terang, menjadi anak-anak idaman dan kebanggaan orang tua, terlebih idaman dan kebanggaan Tuhan. Supaya kita menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, maka adik-adik sekolah minggu kalau dinasehati oleh orang tuanya, jangan menutup telinganya, tetapi mau untuk mendengar. Tetapi bukan hanya mendengar, lalu nasihat itu diingat. Bukan hanya diingat, tetapi nasihat itu juga dilakukan. Berarti ada 3 tugas ini yang Inang sampaikan ya. Mendengar, mengingat, dan melakukan firman dan juga nasihat. Supaya hidupmu menjadi berkat dan menjadi terang. Amin. Iya, Inang kita yakin firman Tuhan ini bisa diingat ya. Amsal 4 ayat 10 sampai 20. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari, membekali, mengingatkan dan juga mengajari anak-anak sekolah minggu yang beribadah di rumah untuk menjadi anak-anak yang taat, tunduk dan mau mendengarkan nasihat serta firman-Mu. Engkau kiranya Tuhan yang membimbing mereka dan yang mengajari anak-anak-Mu, memberitahukan apa yang baik dan benar, sehingga anak-anak-Mu dapat bertumbuh berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohaninya, melalui orang tua, melalui guru sekolah minggu dan melalui gereja-Mu. Anak-anak-Mu bisa ditempa menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak pembawa terang, menjadi anak kebanggaan, menjadi anak yang berhasil, menjadi anak yang taat dan tunduk terhadap setiap nasihat dan arahan, sehingga sumber daripada kehidupan itu sudah mereka terima melalui nasihat-nasihat yang baik yang disampaikan oleh orang tua. Tuhan, kekuatan daripada Roh Kudus-Mu yang kami andalkan untuk membentuk iman percaya anak-anak-Mu sekolah minggu, walaupun mereka harus beribadah di rumah, tetapi firman-Mu dapat menjangkau jiwa-jiwa anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Berkati setiap orang tua untuk menjadi teladan, mengayomi anak-anaknya dan menasehati. Ingatkan Tuhan setiap orang tua untuk mau menasehati anak-anaknya akan apa yang baik dan benar, sehingga firman-Mu itu Tuhan dapat tersampaikan kepada anak-anak-Mu sekolah minggu. Berkati juga Tuhan pelayanan recording sekolah minggu ini melalui ibadah online yang diikuti oleh anak-anak sekolah minggu. Seluruh jiwa-jiwa anak-anak sekolah minggu dapat dijangkau dan melalui gereja-Mu, anak-anak-Mu dapat belajar akan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk persekutuan ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terimalah Tuhan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian kita, Buah Roh Kudus.